Kita tuh udah 9 tahun, alhamdulillah masih jualan. Satu hari alhamdulillah masih di atas 2 digit. Kalau per hari berarti berapa kepiting? Berarti 50-60 kilo kalau harian ya. Per hari. Kalau weekend tuh bisa 100-an. Kita Sebulan. ngomongin. Kalau kita tarik garis lurus aja, nggak ada bulan puasa, nggak ada bulan puasa, libur, iya, nggak ada iya, segala macam, itu 1 sampai 1,5 ton. Jangan mikirin apa kata orang. Padahal mereka juga belum tentu peduli. Nggak usah sungkan, nggak usah peduli apa kata orang, karena apa yang kita lakuin cuma kita yang tahu. Biarin aja. Bisnis kulineran omset ratusan juta rupiah. Tanpa ada tempat makan, bisa nggak ya? Pasti bisa dong. Meski terdengar seperti tidak mungkin, tapi nyatanya ada loh. Dengan hanya mengandalkan dapur untuk masak dan promosi media sosial, bisnis kuliner satu ini mampu melaju dan menghasilkan cuan. Bisnis kepiting olahan milik Gilang Margi buktinya. Kira-kira diolah jadi apa ya kepiting hingga bisa laku keras dan mendulang cuan? Hai pemirsa TV One, di episode hari ini saya mau mengajak pemirsa untuk kita bertanya-tanya gitu ya kepada seorang pengusaha yang berhasil menggapai mimpinya, mendapatkan omset bahkan hingga miliaran rupiah dengan berjualan kepiting olahan. Nah, yang agak lain nih pemirsa ya dan kreatif karena pengusaha ini berjualan kepiting olahan tersebut tanpa ada toko offline-nya atau restorannya gitu. Langsung aja kita capcus ke Kepiting Nyinyir. Halo Mas Gilang. Halo Mbak, selamat datang. Terima kasih udah disambut. Mas, mau lihat kepiting? Mau lihat kepiting? Saya ternyata di sini mau ketemunya kepiting, bukan ketemu Mas Gilang. Aku udah GR loh, aku pengen ketemu aku. Saya pun mengunjungi dapur kepiting olahan milik Gilang Margi yang memulai usaha seafood bersama teman SMA-nya Rahman sejak tahun 2016. Dengan modal 3 juta rupiah di tahun 2016, Gilang dan Rahman memulai langkah sebagai pengusaha kuliner. Siapa sangka dalam waktu singkat hanya dengan 3 hari bisa langsung balik modal. Usaha kepiting olahan keduanya pun semakin kebanjiran pesanan. Ibu-ibu, permisi. Halo, permisi Ibu. Ini chef semua ya Mas ya? Wah, semuanya bisa masak Semuanya pokoknya. bisa masak, mantap. Nah, ini rumahnya. berarti yang ada di kos-kosan, penghuni kos-kosan ini Ya. Di sini, kalau lagi padat merayap menjelang tahun baru dan lebaran. ya, pada pulang kampung tuh. Wah, Gimana? justru ini penuh. Oke. Bukan pet shop aja yang penuh. Kandang kepiting juga penuh. Ini kita bisa 2, bisa 3, bisa 3. 3 paling banyak 3 berarti. Iya. Ini ada berapa kamar? Di sini hampir 100, kita ada 2 tempat. Satu lagi segini juga, karena nggak muat. Yang ini kita taruh yang langsung siap masak aja, taruh sini. Berarti rata-rata 600-an Ya, betul. Itu per hari atau per apa berarti? Tergantung penjualan. Tergantung Biasanya 1-2 hari udah keluar. Oke. Prospek bisnis kepiting olahan ini kayak gimana awalnya Mas? Kita tuh udah 9 tahun. Oke. 9 tahun 2016 sampai dengan sekarang. Ya. Alhamdulillah masih jualan. Dan satu hari alhamdulillah masih di atas 2 digit. Enaknya di Indonesia tuh kalau orang udah kenal, apalagi inget sama rasanya, iya, malas benar, pindah. benar. Makanya di kita tuh yang namanya bumbu itu harus benar-benar standar. Aku mau tahu modal awalnya berapa karena aku ngiler mendengar 2 digit tersebut. Ya, modal awalnya. Ya. Nih, aku dulu tuh di awal tuh bareng sama temanku namanya Rahman. Mas Rahman, sini Mas Rahman. Mas Rahman. Nah, ini Mas Rahman. Ini kebetulan teman SMP ku. Halo Mas. Running sama Mas Rahman. Dulu kita modal berapa, Guman? 3 juta. 3 juta? 3 juta? Yes. 2 juta kita pakai buat promo. Jadi aku ngundang teman-temanku. Kita undang semua ada 25-30 orang. Kita masakin bareng. Karena semua yang datang itu adalah teman kita, maka kita paksa mereka bilang enak. Baru selang berapa hari Guman balik modal ya? 3 hari langsung balik modal. 1 juta buat beli kompor. Dulu kepitingnya masih beli kiloan. Masih 2 kilo, 3 kilo. Iya. Biasanya kalau satu porsi berapa ekor sih? Atau berapa ekor? Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3.
kepiting adalah bisnis yang menggiurkan. Selain karena peluangnya yang besar, permintaan bisnis banyak. Keuntungannya nggak sedikit loh. Namun untuk bisa dapat cuan dari kepiting, tergantung pada kualitas kepiting. Dan untuk memilih kepiting dengan kualitas terbaik, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, tekan area perut kepiting. Jika kepiting punya daging padat, maka tekstur perutnya keras. Kedua, bagian selaput kepiting yang keras menandakan banyak isian dagingnya. Ketiga, tanda kepiting dewasa adalah capit besar. Makin tua kepiting, biasanya makin padat dagingnya. Tapi kalau kepiting ini jantan betina atau emang ada jenis-jenisnya lagi sih? Kepiting itu pasti ada jantan betina. Yang kita jual biasanya itu kepiting bakau. Kita dapatnya tuh dari Bintuni, Tarakan, sama Balikpapan. Bakau tuh berarti dia hidupnya di bakau, di tambak-tambak. Biasanya di tambak udang sama tambak bandeng. Tapi Mas, kalau kepiting kayak gini dijualnya tuh beda kualitasnya kah? Apa emang semua rasa sama aja atau gimana? Kalau kita bicara rasa, itu sebenarnya ada perbedaan. Karena setiap daerah itu pasti punya ciri khas. Contoh, misalkan kepiting Jawa. Kepiting Jawa tuh, dia cenderung warnanya jauh lebih hijau dari ini, gitu kan. Tapi kepiting Kalimantan sama Papua, dia biasanya cenderungnya warna coklat sama merah. Biasanya, kalau kita bicara daging, jauh lebih padat yang Kalimantan sama Papua. Tapi, kalau memang orang senang banget sama kepiting, akan bisa ngerasain. Kepiting Jawa itu jauh lebih manis dagingnya. Tapi nih serunya, mungkin teman-teman tuh banyak sekali yang suka kepiting, tapi suka kecewa. Ngecek kepiting itu ada dagingnya atau enggak, itu nggak semua orang bisa. Biasanya, kalau mau lihat kepiting itu padat atau enggak isinya, itu pertama, boleh pegang aja. Nah, kita bisa pegang dari bagian sini. Kalau bagian sini sudah cukup keras, itu biasanya dagingnya sudah mulai padat. Terus yang kedua, dari kepiting itu selalu ada selaput ini ya, Mbak. Ini kalau dia masih hidup, dia akan gendut. Kalau dipegang di waktu dia hidup ini gendut dan keras, ini berarti kepitingnya banyak isinya. Dari umur sama lebih sering makan atau enggak? Banyak sekali kepiting yang kelihatannya gede, tapi dia tuh masih muda karena dia baru ganti kulit. Jadi isinya belum gemuk. Oh, berarti makin tua makin mantap. Mantap. Makin dewasa gitu. Siap. Proses masaknya aku mau ikutan. Semuanya akan aku bocorin. Sama aku cicipin. Oh iya, boleh. Aduh, saya nggak bisa ikutan lagi. Tapi sesaat lagi pemirsa. Kalau per hari berarti berapa kepiting? Berarti 50-60 kilo kalau harian ya. Per hari. Kalau weekend tuh bisa 100-an. Sebulan. Kalau kita tarik garis lurus saja, nggak ada bulan puasa, nggak ada libur, nggak ada segala macam, itu 1 sampai 1,5 ton. Dari usaha kepiting olahannya, Gilang bisa menjual 1 hingga 1,5 ton kepiting per bulan, atau sekitar 50 sampai 100 ekor kepiting per harinya. Keuntungannya pun nggak main-main, ratusan juta rupiah per bulan. Gimana nggak cuan tuh? Capcus, kita ke dapur. Sekarang saatnya si kepiting ini sauna saus padang. Saus padang. Ini aku kenalin dulu. Ini namanya Ibu Tini, Halo, ini namanya Tini. Ibu Siti. Ibu Siti. Nanti akan bantu masak. Nanti aku juga jelasin. Aku jelasin, bukan aku yang masak. Oke, karena kalau masnya yang masak, Belum tentu jadi. Mas jualannya dari online aja kan? Itu nggak berniat kah sekalian buka tempat makan? Enggak ah. Nggak. Lebih untung Tingkat ini. padat nggak? Lebih untung ini. Mas Gilang, aku kepo omsetnya. Omsetnya, jangan angka pasti ya. Aku takut. Kenapa sih? Nggak tahu nanti yang nonton siapa. Di atas 200, di bawah 500. Di atas 200, di bawah 500, bisa ditebak sendiri ya, itulah ya. Ya, sebulan lah. Kalau per hari berarti berapa kepiting? Berarti 50-60 kilo kalau harian ya. Per hari. Kalau weekend tuh bisa 100-an. Kalau per bulannya? kita Sebulan. ngomongin. Kalau kita tarik garis lurus saja, nggak ada bulan puasa, nggak ada bulan libur, puasa, nggak ada segala macam, itu 1 sampai 1,5 ton. Weekend sama weekdays itu beda jumlahnya tuh lebih banyak yang Lebih jelas weekend.
di proses kepitingnya nyemplung di sauna, Ya, di siap. crab house tersebut, di kos Ya. kosan itu biar kepitingnya Tetap hidup. fresh, tetap Ya, hidup gitu. betul. Jadi begitu kepiting datang dari boxnya, itu tuh kita masukin ke RPK. Oke. Sebentar aja kita celupin aja biar bakterinya hilang, baru kita masukin ke crab house. Nah, di crab house ini airnya udah kita simulasiin seperti air laut, pakai garam laut dan ada filtrasinya. Jadi memperpanjang usianya sebelum dia berenang. Ada momennya di mana si kepiting itu ternyata meninggoy. Untungnya di kita tuh ngeceknya tuh rutin, sehari 2 kali. Nah, kalau dicek pas baru mati, itu masih bisa dipakai. Macam-macam. Kita bisa jadiin kaldu, kita bisa jadiin sup, itu masih bisa dipakai iya, lagi. iya, oke. Kecuali misalkan ada human error, lupa ngecek, udah lebih dari 4 jam. Insangnya biasanya warnanya hitam. Nah, itu udah nggak bisa dipakai. Karena ciri-ciri kepiting udah nggak bisa dimakan tuh, dagingnya tuh kayak daging ikan lele tuh, hancur gitu. Dan dagingnya tuh cenderung sepak, udah nggak ada rasanya. Step by step sampai kepiting tersebut dimasak. Pertama, kita pakai air simulasi seperti air payau. Kita pakai garam laut, kita pakai garam khusus ikan, lalu kita kasih makan kerang. Kan kita ada kerang hijau kan, jadi itu pakai itu. Karena di sini ngeceknya sehari 2 kali, maka begitu mati dan baru mati, itu masih bisa dipakai, itu masih bisa dimasak dan belum bau. Kecuali dia udah mati lebih dari 3-4 jam. Jarang terjadi, tapi ada aja. Habis itu kan kita siangin, kita bersihin semua kotorannya, kita ambil insangnya, kita sikat. Kita tuh kalau bersihin pakai sikat gigi, Oke. sela-sela jari jemarinya gitu kan, baru kita cuci lagi. Tapi cucinya tuh nggak boleh terlalu kena air banyak, takutnya dagingnya tuh pretel. Udah siap dimasak. Nah, masaknya ada dua cara. Dari udah disiangin langsung masuk ke kuah rendeman ini. Ini Oke. udah ada bumbunya. Ini yang step pertama. Ya, terus biarin dia matang, lalu kita bikin bumbu masternya. Nih kayak gini nih. Bahan-bahan yang dibutuhkan diantaranya bawang-bawangan seperti bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay, daun jeruk, telur, dan cabai. Selanjutnya tinggal ditumis bersama Kayak apa ya, olahan-olahannya, bahan-bahannya. Ini saus tiram, saus racik Ini sebenarnya. buat bumbu padang ya berarti ya, buat menu Iya, bumbu padang. betul. Ini saus racik kita, ada bawang putih, ada daun jeruk gitu kan, bawang-bawangan sama udang. Kalau udang kita pakainya khusus yang udang tiger karena lebih manis. Minyak goreng, saus racik, lalu ada margarin, telur sama ini. Itu apa tuh? Ini yang penting nih. Ini adalah pasta raciknya. Tapi boleh di-spill nggak? Nggak boleh dong, bukan jadi rahasia lagi dong. Satu ini bisa untuk 5 porsi. Nanti kalau mau jadi saus tiram, tinggal ditambahin saus tiram. Ditambahin pedas manis, tambahin gula. Berarti ini adalah bumbu Saus buat utama. semua, Yes, buat betul. semua menunya. Namanya hidup gitu ya, Iya. kan ada roda kehidupan, kadang Pasti. di atas, kadang di bawah. Kita mau bahas mengenai itu, tapi Iya. sesaat lagi. Jangan mikirin apa kata orang. Padahal mereka juga belum tentu peduli. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah peduli apa kata orang, karena apa yang kita lakuin cuma kita yang tahu. Biarin aja. Awalnya Mas punya ide buat jualan kepiting ini? Aku tuh sudah lama jualan online, Mbak. Dan berbagai sosmed sampai sekarang e-commerce, itu gue udah selama itu jualan. Jadi,
tahu dan ngerti cari data produk apa yang akan tren. Nah, itu perlu analisa kan. Nah, kalau sekarang enak, sosmed ada data insight-nya. Kita bisa lihat follower kita kebanyakan cewek, cowok usia berapa. Dulu kan belum ada. Iya. Ada momen di mana Instagram baru sekali muncul. Dulu ada namanya videonya nama video Tasty. Tasty itu video masak tapi dari atas, tutorial masak. Aku cari data dari situ. Nongolnya 2. Antara? Seafood sama daging. Tadinya mau daging, cuma kalau daging aku udah kalah modal di awal karena harus punya freezer dan teman-temannya. Begitu itu dapat datanya, langsung aku coba jualan dan pas banget momentumnya belum ada di sosmed. Udah biasa jualan online itu emang sebelumnya Mas jualan apa berarti? Banyak sekali. Banyak sekali. Saya jualan casing laptop, casing handphone, saya jualan kaos, saya jualan celana dalam. Aku pernah kerja kantoran pernah. Karena kerja sambil jualan, jadi kan suka nggak fokus kerjaan kan, diomelin. One day aku milih resign, keluar saya. 3 bulan usahanya bangkrut. Dulu jualan pisang goreng. Dulu graphic design di kontraktor. Okay. Alhasil gue apply lagi. Untungnya aku tuh termasuk orang yang pinter jaga hubungan baik. Terus habis itu Resign lagi. mulus, bahkan ketika pandemi COVID-19. Aku tuh termasuk orang yang mikir belakangan. Tapi itu nggak bener ya. Tapi kan aku beruntung karena ada Rahman. berarti usaha pertama sama Bang Rahman langsung kepiting nyinyir ini. Langsung ini. Berapa lama berarti prosesnya? Kayaknya Bang? nggak nyampe 3 bulan deh. Aku tuh termasuk orang yang spontan, cuma lumayan visioner. Karena sudah terbiasa aktif di sosial media, maka mulai paham tuh, ini market akan ke arah mana. Sebelum orang-orang tahu bahwa ternyata bisa jualan makanan tanpa ada resto, aku tuh udah mulai duluan. Banyak banget yang menentang, mau dibilang usaha F&B ideal, resto tuh harus ada orang makan di tempat dong. Aku bilang enggak, dan bisnis tuh nggak bisa saklek. Gimana caranya kita bisa dapetin untung maksimal, dan nggak ngerepotin orang banyak, dan nilai investasinya rendah, ya salah satunya. Terus kalau buat pemirsa, termasuk buat saya mungkin ya. Nanti kalau misalnya gimana cara ngelihat marketnya, ya nggak bisa ngeprediksi mau jualan apa, itu harus gimana selain berani tentunya. Jadi buat teman-teman atau pemirsa yang lagi nonton, mungkin kepikiran, pengen punya usaha, pengen mau coba usaha, tapi nggak tahu usaha apa. Kalau aku boleh saran, kalau teman-teman mau mainnya F&B, jangan jadikan itu opsi satu-satunya. Kenapa? Karena F&B itu jenis industri yang high risk. Oke, cari yang paling gampang, nggak banyak pergantian tren, nggak banyak ganti model, supaya kita nyetoknya nggak terlalu banyak. Kalau kita bicara data ya, apapun marketplace-nya, yang paling banyak permintaannya, yang nggak akan pernah mati, itu tuh cuma satu. Apa tuh? Kebutuhan perempuan. Ada yang urusannya beauty sama body. Itu semua akan dibeli dalam jangka waktu yang terus-menerus. Yang perlu kita punya mental sebagai pebisnis itu awalnya apa berarti? Jangan mikirin apa kata orang. Padahal mereka juga belum tentu peduli. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah peduli apa kata orang, karena apa yang kita lakuin cuma kita yang tahu. Biarin aja. Nah Mas, biasanya aku mau closing ini pakai pantun. Ih, asik, gas. Iya, Mas tapi dibantu cakep-cakepnya ya? Iya, cakep. Artinya, Siap. oke. Pergi ke pasar buat makan. Cakep. Pulangnya naik odong-odong. Cakep. Kalau mau jadi jutawan, Terus? jual olahan kepiting dong. Boleh. Nanti gue kasih kepiting satu lagi. Makasih. Let's go, aku mau lanjut makan dulu ya Mas ya. Oke. Mas, maaf ya masih puasa ya.